Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Hotel Ibis. Baik, untuk yang pertama akan dibacakan oleh saya. Project description. Manajemen sebuah hotel berencana untuk mengembangkan site komputer untuk administrasi tamu, kamar, dan reservasi. Manajemen mengharapkan informasi berikut dari sistem baru. Itu kamar tamu saat ini dan kamar mereka, kamar kosong setiap hari, kamar yang dipesan dan tersedia untuk 1 tahun ke depan, transaksi sebelumnya dengan setiap tamu, data check-in dan data check-out untuk menyiapkan faktur, dan faktur diharapkan dibuat secara otomatis. Manajemen menginginkan saran untuk kebutuhan informasi lain. Selama investigasi awal, didapatkan surat dari Departemen Kepolisian yang mengharuskan hotel untuk melaporkan tamu asing setiap hari. Laporan harus berisi nama, kebangsaan, nomor paspor, dan tanggal check-in. Informasi tambahan. Setiap tamu mendapatkan ID card dengan nomor unik. Tamu yang sering berkunjung mendapat diskon dan souvenir lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh pada rekan saya disilahkan. Oh, baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan terkait konteks diagram. Sini konteks diagram ini berpusat pada sistem informasi hotel. Pertama, tentunya kita awali dari tamu hotel. Nah, ketika tamu hotel itu datang, mereka itu memberikan data mereka kepada resepsionis yang akan menginput ke sistem informasi hotel. Kemudian akan diberikan terkait informasi kamar yang tersedia, dan juga informasi pembayaran kamar. Nah, dari resepsionis sendiri, mereka juga mencek apakah kamar yang tersedia itu ada, lalu menyampaikannya kepada tamunya nanti. Nah, itu selain itu, data yang diperoleh dari tamu hotel tadi, kalau misalkan itu adalah guest asing atau wisatawan asing, data tersebut juga akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya, semua data yang telah dirangkum atau laporan tersebut akan diberikan secara umum kepada manajer. Nah, setelah tadi kepada tamu diberikan informasi pembayaran dan tamu melakukan pembayaran dan data tersebut juga diinput kepada sistem informasi hotel. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Fatia, kepada Tia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah fungsional diagram. Fungsional diagram ini adalah rincian dari konteks diagram yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari sini bisa kita lihat ada beberapa proses. Yang pertama adalah proses reservasi. Jadi di proses reservasi, resepsionis itu menginput data kamar dan informasi ke sistem. Terus data kamar dan mengenai informasi kamar itu akan diberikan kepada tamu hotel. Selain data kamar, itu juga ada informasi mengenai ID card dan diskon atau souvenir. Kemudian, ketika tamu hotel menyetujui untuk melakukan pemesanan kamar, maka data selanjutnya adalah mengenai reservasi kamar. Jadi data reservasi kamar ini juga akan diinput ke sistem. Kemudian proses berikutnya adalah proses pembayaran kamar. Jadi ketika tamu hotel sudah sepakat untuk melakukan reservasi, tamu hotel akan melakukan proses pembayaran. Nah, data mengenai pembayaran kamar ini akan diinput oleh resepsionis ke database data pembayaran kamar. Selanjutnya adalah mengenai tamu hotel yang berasal dari luar negeri atau tamu asing, itu juga datanya akan diinput ke sistem. Dan data tamu asing ini nanti akan diberikan ke pihak kepolisian. Selanjutnya adalah proses pembuatan laporan. Jadi dari seluruh kegiatan transaksi hotel, itu akan dibuat laporan reservasi kamar.
laporan reservasi kamar ini akan diberikan kepada manajer dan laporan ini juga akan diinput ke sistem atau database laporan reservasi kamar. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, lanjut untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Putri. Pada Eka dihilangkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan model entitas konseptual, di mana resepsionis akan melayani tamu, hubungannya itu one to many, di mana sisi obligatorinya itu tamu, dan tamu akan memesan kamar, hubungannya itu one to many, si obligatorinya itu kamar, kemudian tamu ini akan melakukan check-in, hubungannya itu one to one, dan tamu ini akan menggunakan fasilitas, hubungannya itu one to many, sisi obligatorinya itu yaitu fasilitas. Kemudian setelah tamu mendapat menggunakan fasilitas, maka tamu akan mendapatkan faktur. Setelah tamu mendapatkan faktur, maka tamu akan membayar ketika akan melakukan check out. Jika ada tamu asing yang memesan kamar, maka resepsionis akan melapor kepada kepolisian. Hubungannya itu yaitu one to many, di mana sisi obligatorinya itu merupakan kepolisian. Next. Selanjutnya itu model desain basis data fisik, di mana yang pertama itu resepsionis, hubungannya dengan tamu yaitu one to many, dan salah satunya itu ada sisi obligatorinya, maka dibutuhkan dia foreign key. Kemudian tamu dengan kamar, hubungannya itu juga one to many, salah satu sisinya itu merupakan sisi obligatori, maka dibutuh. Dan tamu, hubungan tamu dengan check-in itu hubungannya one to one dan tidak ada sisi obligatori, maka diperlukan detail check-in-nya. Kemudian hubungan tamu dengan check-out itu tidak ada sisi obligatori, maka dibutuhkan detail check-out-nya. Dan hubungan check-out dengan faktur itu tidak ada sisi obligatori juga, maka dibutuhkan juga detail faktur. Kemudian hubungan faktur dengan fasilitas itu one to many dan terdapat sisi obligatori, maka dibutuh. Kemudian check-in dengan fasilitas itu hubungannya juga one to many. Kemudian resepsionis, hubungannya dengan kepolisian itu yaitu one to many dan dibutuhkan dia dan ada obligatorinya. Next. Selanjutnya rancangan struktur tabel. Yang pertama itu ada dia kamar hotel. Field name yang dibutuhkan itu adalah kode kamar, jenis kamar, dan tarif. Tipe fieldnya yaitu kode kamar dan jenis kamar itu short text. Tarifnya untuk tarif tipenya itu currency. Dan yang menjadi primary key-nya itu yaitu kode kamar. Kemudian tamu hotel, field name-nya itu ada ID card tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, identitas, email, telepon, diskon, atau souvenir, dan field type-nya dari field name ini semua itu short text. Dan yang sebagai primary key di sini yaitu ID card tamu. Next. Kemudian tabel faktur, field name yang dibutuhkan yaitu nomor faktur, ID card, tanggal pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out, kode kamar, lama menginap. Untuk tipe untuk nomor faktur yaitu number, dan dia menjadi primary key. ID card-nya itu tipenya itu short text dan menjadi foreign key. Tanggal pemesanan, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Type-nya itu waktu. Kode kamar, type-nya itu short text, dan lama menginap itu tipenya itu calculate. Next. Kemudian ada tabel resepsionis dan guest asing. Untuk tabel resepsionis yang diperlukan dari field name-nya itu ada ID card resepsionis, nama resepsionis, jenis kelamin, alamat, email, dan telepon. Untuk file type dari file name resepsionis ini yaitu short text. Yang menjadi primary key-nya itu ID card resepsionis. Kemudian tabel guest asing. Di sini
Valid name-nya itu yaitu ID card tamu, nama guest asing, kebangsaan, nomor paspor, tanggal check-in, tanggal check-out. Untuk file tab-nya itu untuk ID card tamu, nama guest asing, kebangsaan, nomor paspor itu text dan menjadi file intinya itu ID card tamu, dan tanggal check-in dan tanggal check-out itu file tab-nya itu yaitu waktu. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, untuk input screen layout for input data, retrieve data, dan other. Yang pertama ada form faktur. Untuk form faktur sendiri ada berisi nomor faktur, ID card tamu, tanggal pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out, kode kamar, dan lama menginap. Untuk form input data tamu asing itu ada ID card tamu, nama tamu, kebangsaannya itu nomor paspor, dan tanggal check-in dan tanggal check-out. Untuk form input data kamar hotel ada kode kamar, jenis kamar, sama tarif. Untuk form input data resepsionisnya ada ID card resepsionis, nama resepsionis, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Dan untuk form input data kamar hotel ada ID card tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, dan diskon atau souvenir yang didapatkan oleh tamu. Yang keenam ada desain output, ID card, dan kartu diskon. Lanjutan dari form tadi ada laporan guest asing yang berisikan ID card tamu, nama, kebangsaan, nomor paspor, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Laporan transaksinya ada nomor faktur, tanggal pemesanan, nama tamu, jenis kamar, tarif, lama menginap, dan total. Dan ini adalah ID card dan kartu diskon. Untuk kartu diskon sendiri ada tertera nomor yang bisa dihubungi, web, email, alamat, serta juga ada pemberitahuan diskon yang didapatkan. Untuk ID hotel guest ID-nya sendiri ada berisi nama, tanggal check-in, dan tanggal check-out, serta room tamu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Rekan saya disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang list of hardware and software yang dibutuhkan. Pertama itu softwarenya, sistem Windows operasi Microsoft 7, kemudian script editor, TextPad, and Adobe Dreamwear CS4, Safe 2.5.9 for Windows digunakan sebagai DBMS yang berisi APS, PHP, dan database server, yang kemudian yang selanjutnya adalah DIA atau DIA sebagai aplikasi untuk merancang sistem basis data. Yang terakhir adalah Mozilla Firefox sebagai web browsernya. Yang kedua untuk hardware, pertama yaitu ada RAM, random access memory sebagai penyimpanan. Yang kedua keyboard dan mouse standar sebagai perangkat masukan, monitor, dan CPU sebagai intinya. Next. Yang nomor 8 adalah time schedule for consideration and implementation. Nah, di sini kita lihat dulu pertama, kita itu tentunya mengumpulkan data terkait sistem yang akan dirancang. Kemudian yang kedua, itu ada analisis sistem yang dilaksanakan selama 2 minggu. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Setelah sistem dirancang, kemudian kita melakukan pembuatan program. Selanjutnya, setelah program itu dirancang, tentunya dilakukan tes dan dilakukan tes dan evaluasi program. Nah, ketika melaksanakan tes dan evaluasi, apabila terjadi kesalahan atau kekurangan, maka di sini disediakan 2 minggu untuk melaksanakan perbaikan program. Nah, ketika program sudah selesai, tentunya
hotel harus melaksanakan pelatihan kepada user agar program yang tersedia itu atau sistem yang tersedia mampu berjalan sebagaimana mestinya. Dan terakhir adalah implementasi. Nah, ketika sistem sudah siap dan user pun juga sudah dilatih, maka tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu pelaksanaan dalam kegiatan perhotelan. Dan terakhir adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bertujuan untuk merekap semua kegiatan yang dilakukan mulai dari perancangan sampai implementasi agar dapat dipantau bagaimana perkembangannya. Nah, yang terakhir itu adalah pengumpulan dokumentasi pelaporan. Itu dilakukan di tahap akhir. Pelapor ini bertujuan mengetahui apakah perencanaan dan implementasi itu berjalan dengan baik atau tidak, sehingga manajer juga dapat menilainya. Kini kembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya adalah mengembangkan prototipe sistem untuk perhotelan. Jadi di sini kalau kami menggunakan Microsoft Access. Jadi yang pertama itu ada form utama. Gunanya di sini adalah untuk akses cepat ke beberapa form dan laporan. Jadi di sini bisa terlihat ada form faktur, form kamar, dan form tamu. Jadi dengan mengklik button yang tersedia itu akan langsung diarahkan ke form yang sesuai dengan nama buttonnya. Kemudian selanjutnya form login. Selanjutnya adalah tabel kamar hotel. Jadi di sini di dalam tabel kamar hotel itu terdapat kode kamar, jenis kamar, dan tarif. Di sini jenis kamarnya terdapat VIP dan ekonomi. Dengan VIP tarifnya 1.500.000 dan ekonomi 400.000. Selanjutnya adalah tabel tamu hotel. Tabel tamu hotel ini untuk mengidentifikasi siapa saja pengunjung yang datang ke hotel. Jadi ada data mengenai ID card tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, identitas, email, nomor telepon, dan diskon atau souvenir. Jadi untuk menginput di sini, untuk menginput jenis kelamin itu menggunakan pilihan untuk meminimalisasi kesalahan pada saat penginputan data. Ketika menggunakan sistem itu bisa terlihat jenis kelamin itu muncul pilihan P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Selanjutnya yang identitas itu untuk pengunjung yang berasal dari dalam negeri menggunakan nomor NIK, dan untuk pengunjung yang berasal dari luar negeri itu menggunakan nomor paspor. Selanjutnya adalah tabel berikutnya adalah tabel resepsionis. Jadi di tabel resepsionis itu ada data mengenai ID card resepsionis, nama resepsionis, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Jenis kelamin pada tabel resepsionis ini juga sama seperti tabel tamu hotel, yaitu menggunakan pilihan P untuk perempuan atau L untuk laki-laki untuk meminimalisasi kesalahan pada saat penginputan data. Selanjutnya, tabel berikutnya adalah tabel mengenai guest asing, yaitu tabel untuk menunjukkan siapa pengunjung hotel yang berasal dari luar negeri. Jadi di sini bisa terlihat ada data mengenai ID card tamu, nama guest asing, kebangsaan, nomor paspor, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Tabel berikutnya adalah tabel faktur. Jadi tabel faktur ini untuk menunjukkan kegiatan transaksi hotel. Data yang tersedia ada nomor faktur, ID card tamu, tanggal pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out, kode kamar, dan lama menginap. Di sini untuk lama menginap itu menggunakan field type calculate dengan mengkalkulasikan tanggal check-out dan tanggal check-in. Jadi menggunakan calculate ini untuk meminimalisasi kesalahan juga dalam mengidentifikasi berapa lama
si pengunjung hotel ini menginap di hotel. Selanjutnya adalah form. Jadi di form faktur itu kita menginput data-data mengenai pemesanan oleh tamu hotel. Isinya nama faktur, ID card tamu. ID card tamu ini juga menggunakan pilihan. Jadi pada saat menginput ID card tamu itu tidak menginput manual nomor ID card tamu. Jadi di sini ID card tamu A0001 itu sudah tersedia di pilihan dalam form faktur ini. Kemudian ada tanggal pemesanan, tanggal check-in, tanggal check-out, kemudian juga kode kamar dengan menggunakan pilihan sama seperti di ID card tamu. Kemudian juga lama menginap adalah hasil kalkulasi dari tanggal check-in dan tanggal check-out. Selanjutnya adalah form guest asing, yaitu form yang digunakan untuk menginput data guest asing. ID card tamu juga sama seperti ID card di form sebelumnya menggunakan pilihan, jadi ID card tamunya tidak diinput secara manual. Kemudian ada nama guest asing, kebangsaan, nomor paspor, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Form berikutnya adalah form input data kamar hotel. Jadi di form ini tersedia data, kode kamar, jenis kamar, dan tarif. Selanjutnya adalah form login. Jadi form login ini gunanya untuk internal control sistem administrasi hotel ini. Jadi ketika membuka sistem administrasi hotel itu yang muncul pertama kali adalah form login ini. Jadi pengguna ataupun admin itu harus menginput nama dan password agar bisa masuk ke sistem. Jadi ketika salah menginputkan nama atau password, itu nanti akan muncul notifikasi bahwa nama dan password itu salah. Selanjutnya adalah form resepsionis. Form resepsionis ini gunanya untuk menginput data mengenai resepsionis. Terdapat data mengenai ID card resepsionis, nama resepsionis, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Form berikutnya adalah form tamu hotel. Sama seperti form sebelumnya, form tamu hotel ini memuat informasi mengenai ID card tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, identitas, email, nomor telepon, dan diskon atau souvenir. Jadi di form ini pengguna sistem itu bisa menginput data-data sesuai form yang tertera. Form hotel berarti untuk menginput data mengenai tamu hotel. Juga di form ini pengguna itu bisa menambah data dengan mengklik button tambah data, kemudian menghapus data dengan mengklik button hapus data, dan simpan data untuk menyimpan data yang telah diinput. Selanjutnya adalah query. Query ini adalah untuk mengidentifikasi berapa total pembayaran yang harus dibayarkan oleh tamu hotel. Jadi di sini ada data mengenai nomor faktur, kode kamar, lama menginap yang telah diidentifikasi dari tanggal check-in dan check-out, kemudian tarif sesuai dengan jenis kamar yang dipilih, dan total pembayaran. Nah, total pembayaran ini itu akan otomatis muncul hasil dari perkalian lama menginap dan tarif. Selanjutnya adalah query laporan transaksi. Next. Berikutnya adalah query laporan transaksi. Jadi di query laporan transaksi ini menunjukkan detail-detail dari transaksi yang terjadi. Ada data mengenai nomor faktur, tanggal pemesanan, nama tamu, jenis kamar yang dipesan, tarif sesuai dengan jenis kamar yang dipesan, lama menginap, dan total pembayaran. Selanjutnya adalah laporan mengenai guest asing. Jadi di laporan ini akan muncul siapa saja guest asing yang datang berkunjung ke hotel. Di sini dapat terlihat guest asing yang berkunjung itu 1 orang, namanya Kalista, dan
dengan kebangsaan Malaysia dan nomor paspor yang terlihat di laporan. Selanjutnya adalah laporan transaksi. Nah, di laporan transaksi ini adalah rekap dari transaksi yang terjadi di hotel. Jadi, dari data yang diinput dari form, kemudian juga yang di query dan tabel itu akan terlihat di laporan transaksi ini. Laporan transaksi ini yang kemudian akan diberikan kepada manajer. Jadi di sini dapat terlihat nomor faktur, tanggal pemesanan, nama tamu, jenis kamar, tarif, nama menginap, dan total. Kemudian di sini juga ada total dari keseluruhan tarif yang ada, yaitu sebesar 4.900.000. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik. Sekian dari kelompok G. Apabila ada maaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, 1/2 jam record ah. Stop lah record, Pras. Ah? Lain record. Lain. Benar stop. Stop record ya, Pras.